Gugu gaga, gugu gaga, gugu gaga. Halo semuanya, di sini kami akan membuat video kewirausahaan tentang pembangunan dan perkembangan perekonomian di wilayah Mangkunegaran pada masa Mangkunegaran ke-10. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arjun Susanto, NIM 077. Saya Nandana Wisadi dengan NIM 81. Saya Yustian Anasta NIM 056. Saya Muhammad Abdul Mafid, NIM 078. Ikutin keseruan kami yuk! Siapa nih? Bu Lestari. Ibu Lestari. Nggih. Tulis terakhir rumahnya Teng Mangkunegaran mereka nggak Bu? Nggih. Kampung saya Pamedan. Jadi belakang. Jadi saya masuk lingkungan kavelan itu loh, Mas. Oh, nggak. Masuk di situ. Belakang. Jadi belakang panggung itu pas. Kalau masuk kavelan kan ada kampung, nah situ saya kampungnya. Mriki ngene sampean Nggih. Mau tanya Bu, kan kemarin kan di Mangkunegaran kan ada event-event kan Bu, yang kayak event-event malam satu suro, terus malam yang konser itu kayak berdampak nggak kayak perekonomian di lingkungan sekitar? Saya surah kemarin ya nggak begitu banget, Mas. Cuma kalau event banyak kan ya alhamdulillah kan, kalau sama perdagangan alhamdulillah kan. Iya. Kalau ada event tuh enak juga kan, Mas. Jadi kan perdagangan juga senang kan. Berarti lumayan berdampak ya Bu ya? Iya. Cuman kayak Surah kemarin banyak ya biasa aja, Mas. Nggak kayak yang Surah yang tahun lalu. Pokoknya Oh. beda. Karena napa nggih, Bu? Makanya Mboten ya, nggak Mas. tahu. Oh. Soalnya kemarin Surah kan yang itu juga penilaiannya juga anak kecil-kecil, anak muda-muda semua kan banyak kan. Iya. Saya pada diperjualbelikan tiketnya gitu ya Bu itu ya? kan dalam itu juga bisa. Kemarin aja jam berapa? Jam 20 sudah nggak ada orang. Biasanya kan masih hanya ada jalan-jalan kaki kayak itu orang apa kapal, nggak ada. Soalnya kan di sini saya sampai jam 2 mau nunggu suami saya pulang kan. Dari pagi. Iya. Kalau Ibu sendiri jualan di sini sudah dari tahun berapa ya Bu ya? Saya pindah ke sini itu habis Covid, Mas. Habis Covid, berarti sekitar 2021-an ya Bu ya? Ya. Kalau dulunya kan saya jualannya di pinggir jalan tuh di depan Oma Sinten, tapi pagi jam 4 subuh sampai jam 8 pagi sudah pulang. Kalau di sini itu lama lah. Jadi jam 7 sampai nanti jam 5-an. Sama ini Bu, tentang menurut selama Ibu berjualan di sini, pendapatan Ibu itu bertambah sejak Mangkunegaran ke-10 nggak ya Bu ya? Sejak Mangkunegaran ke-10 bertahta. Nampaknya gimana ya, Mas ya? Kalau di kata saya itu malah jualannya enaknya masih yang dulu. Dapat uangnya masih yang dulu. Waktu di pinggir jalan. Jadi ibaratlah gini aja, Mas, kalau kita cari yang kotor lah, cari jam itu subuh kan sampai jam 8 itu kita cari uang 200 lah. Itu sudah ada bersisa kan berapa. Kalau di sini kan ya untuk saat ini alhamdulillah itu aja. Cuma kita bisa berputar kan, Mas. Kalau menurut jenengan, kegiatan apa yang paling berdampak di Mangkunegaran ini buat pedagang perekonomian di Nah, sekitar? kalau ada event-event itu aja, Mas. Kalau ada event-event itu ya Bu ya? Kalau seharian kan cuma di sini. Apalagi pasar ini kan juga kayak pasar mati kan, sepi kan. Menurut Ibu, bagaimana peran Mangkunegaran ke-10 menggerakkan ekonomi? Apakah ada gagasan ataupun gerakan dari Mangkunegaran ke-10 untuk menggerakkan ekonomi di lingkungan sekitar? Kalau saya disuruh itu kan saya bilang, Mas, Mangkunegaran kan tempat pariwisata. Iya. Kenapa ada yang itu jualannya kan cuma satu orang? Kenapa nggak ada lagi kan di dalam itu kan abdi dalam kan banyak yang jualan. Kenapa kan nggak dibuatkan kayak kios-kios kecil? Jadi kan inilah ciri khasnya Solo Mangkunegaran itu makanannya ini apa itu. Jadi ada oleh-olehnya. Solo kan nggak ada itu, cuma satu kok yang jualan. Gitu loh.
Berarti pendapat Ibu biar bisa direalisasikan untuk garap-garap itu. Itu kan soalnya kan saya kan warga situ juga, saya kan di dalam gitu loh, tapi kenapa di dalam kan banyak yang jualan, kenapa yang jualan cuma saya juga yang boleh gitu. Menurut Ibu apakah udah ada usulan dari pedagang yang sudah usul ke pihak Mangkunegaran? Dulu itu pernah mas, PKL itu dulu di pinggir dekat parkiran kan pernah kan, itu banyak, tapi sekarang kan nggak boleh kan. Kan mungkin pernah ya mas ya, kan nggak boleh foto di dalam, mungkin ambil foto itu, dan dia kan mungkin ya kan situ kan masih sakral kan mas, kesakralan dulu kan masih ada, dan mungkin itu pernah melihat tiap pagi saya nggak tahu. Baru tahu. Yang tahu kan situ. Lo nih diomongin ini mas jadi, lo aku dibetin ya ono. Nah itu mungkin ya. Berarti masih ada yang seperti itu Ibu yang masih ada di tempat saya itu masih banyak mas, apalagi di Kavleri itu masih ada, noni belanjaan juga masih ada. Kalau memang bekas bangunan Belanda atau dulu kan iya kan mas itu. Kavleri kan itu kan dulu kan tempat ya saya ulang tahun. Soalnya kan saya sendiri bukan baru kan. masih ada Ibu? Saya kira Masih ada di Kavleri itu. Terus yang pohon, mungkin mas kalau mau tadi ke pariwisata kan Iya. ada pohon kembar, nah itu masih ada juga. Kalau mas masih penasaran, tanya mas Gad yang jaga, yang pernah dilihat dulu. oh pernah malam-malam katanya ada suara itu, bu kono sik macul-macul tuh bu wis jano. Oh iya bu, kamar mandi pernah kan kayak ada orang mandi. Di dalam Masih banyak mas tempat saya di situ, masalah gituan. Ya cuman kita ya, bukannya perdagangan kayak gitu mas. Yang penting kan kita kan nggak melanggar. Itu aja kalau saya loh. Berarti Ibu sering nemenin karyawan jenengan masuk tank Kalau beneran? sekarang nggak pernah. Dari yang baru ini saya emang nggak pernah masuk ke dalam. Kalau dulu masih. Karena ada pembatasan itu ya Bu. Ya enggak juga mas, kalau saya kan yang saya kerja tempat saya sendiri, situ sendiri sudah. Dulu kan kalau yang 9 kan masih mas, kalau 9 masih ikut bantu, kalau suami saya disuruh itu bersihkan kayak akuarium atau apa, masih sering ikut. Anak-anak masih sering, kadang teman-teman saya yang jauh kan kalau ke Solo, aku mau ke Solo, mau masuk ya kami saya mau ke Solo. Boleh Bu ya. Kalau dulu boleh, yang ke-9 itu boleh mas. Kalau sekarang kan sekarang ribet banget harus pulang segala macam. apalagi kan nggak boleh bayar cash. Iya. Kan kasian dulu kan Bambas juga yang gitu kan mas, nggak boleh bayar cash, harus lewat tiuris kan. Iya. Bahkan nggak tahu kan, kasian loh. Harus nyiapin QRIS bapaknya dulu. Mas sekarang agak ribet mas, masih anak-anak yang semua. Kalau saya pribadi loh ya. Berarti Ibu masih merasakan rasanya kepemimpinan Mangkunegaran ke-9 ya Bu? Masih. Saya kan ke Solo itu tahun dari 2010 mas, di sini akhir 2010 ke sini. Jadi gaji suami saya itu dari masih saat 2010 25.000 satu bulan. Tahun berapa Bu? 2010. 2010. Satu bulan 25, itu saya masih merasakan itu. Kalau di dalam itu ada golongan-golongannya enggak ya Bu? Kalau maksudnya bulannya gimana? Kayak ada pangkat-pangkatnya gitu. Ada. Ada. Itu kan dari Ronggo, terus Demak, terus apalagi itu saya lupa. Kalau itu yang tahu kan suami itu mas. Menurut Ibu dari masa kepemimpinan Mangkunegaran ke-10 dan ke-9 itu yang lebih berdampak itu yang terhadap perekonomian di wilayah Mangkunegaran sendiri. Iya, gimana ya mas? Kalau saya kan berdagang di sini kan kita dampaknya bukan dari Mangkunegaran mas. Kalau minggu aja kan kegiatan MTA itu, nah itu kan enak. MTA itu yang dari Mangkunegaran? Bukan. Oh, bukan. Ini pengajian ini kita pedagang juga ikut dampaknya kan hari Minggu. Berarti selama Kalau pariwisata kan kebanyakan makanya kan kalau sopir kan mungkin kan ya nggak semua keluar kan mas. Ya itu cuman kalau
Mas tanya, kita usul ya itu para pedagang. Kenapa yang disayangkan ya? Nggak kenapa ya, kayak Jogja. Di Jogja kan pariwisata banyak penjualnya. Kenapa cuma itu cuma satu orang? Padahal artinya banyak yang jualan. Apakah ada alasan tertentu dari Mangkunegaranya ya juga? Nah, saya juga tahu. Nah, itu. Kalau Mas masuk ke dalam kan ada yang jualan satu orang, Iya. ya itu toh. Itu berbayar buat apa? Nah, saya nggak tahu. Dulunya kan itu kan cuma itu kan resah orang tuanya kan dulunya abdi dalam juga kan. Oh berarti yang di depan itu ya Bu yang jualan? Beras kencur itu. Berarti itu yang orang tuanya memang abdi dalam di situ. Sekarang masih ya? Orang tua sudah meninggal, cuma sekarang kan kemarin kan juga karena kita mau digusur, akhirnya kan banyak yang mau jadi abdi dalam kan. Oh, Tempat saya kan mau digusur kan. syaratnya harus jadi abdi dalam. Dengan gaji berapapun kita kan nggak jadi digusur. Sedia kapanpun itu. Ya, dari pihak Mangkunegaran sampai kapanpun kalau pihak Mangkunegaran menginginkan kita digusur ya sudah. Itu aja. Kalau saya pribadi ya Mas ya, saya pribadi ya bukan orang-orang deh. Kalau saya pribadi, kalau saya di sini tempat itu kan nggak bayar. Kalau di minta yang apa ya sudah dikasihkan. Lah mau apa diribut-ributin minta bantuan itu kan salah. Kalau saya pribadi loh ya, itu kan salah buat saya loh. Di situ kan kita tidak berbayar, atau kalau kita bayar kan wajar lah. Kita cuma menempati. Sekarang diminta yang punya ya sudah lah. Ngapain dibuat ribet? Kalau saya loh, saya pribadi loh itu. Kan tuh rencana kan mau minta semua kalau yang nggak kerja di dalam kan. Akhirnya kan banyak berlomba-lomba masuk di dalam. Tapi juga nggak semudah yang kita minta masuk ke dalam. Sekarang loh ya. Kalau dulu kan suaminya berbeda dari nol masuk ke dalam itu. Ya sampun Bu. Udah. Dari gaji mertua saya dari 5 perak kalau nggak salah itu dulu. Menurut Ibu saran dan pesan untuk kepemimpinan Mangkunegaran ke-10 ini apa ya Bu ya? Dalam mengembangkan perekonomian di sekitar Mangkunegaran. Ya itu kan kita cuma jenis buatlah sektor buat pedagang sekitar aja. Jualan kan kita tempat pariwisata, asal banyak yang jual kan banyak yang jual, jadi nggak ribet mau cari olah-olah ke sana gitu. Jadi buatlah itu tempat buat untuk khusus olah-olah kan Mangkunegaran itu makanan khasnya itu apa. Jadi belum ada perbedaan gitu ya. Sama Mangkunegaran ke-10 pernah kayak sering keluar mengunjungi lingkungan sekitar Mangkunegaran itu kayak survei gitu. Kalau saya kan jarang di rumah jadi nggak tahu Mas. Kan saya di sini kan setiap hari kan mesti dari pagi nanti sampai pulang-pulang kan maghrib sampai rumah kan. Habis itu udah nggak keluar jadi nggak kurang tahu. Mungkin jenengan bisa tanya di kampung aja. Kalau masalah itu loh ya. Masuk Kaveri kan itu banyak ibu-ibu yang rumpi di situ. Nah itu bisa tanya. Soalnya saya sendiri kan juga kurang senang Mas ikut rumpi kurang senang gitu lah. Tapi kalau di Kaveri itu berbayar nggak Bu? Enggak. Nah ya kita itu kayak itu Mas. Cirinya kan kasa itu kayak itu magersari. Jadi kita bisa menempati nggak bisa menjual hak memiliki. Jadi sewaktu-waktu kita diambil dari Mangkunegaran ya sudah. Gitu loh. Kemarin yang suruh pindah itu juga ada sih kayak Indra kasih uang pesangon. Kemarin kan ada seberapa besar kita juga nggak tahu. Kemarin ada, habis itu barangnya juga diantar, kita nggak berbayar, diantar sampai di mana rumahnya yang kita tempati. Kemarin sudah ada yang pindah kan tempat saya juga. Kabar itu ada 5 orang gitu sudah ada. Rencana kan mau direhab kabar itu. Oh, dari Mangkunegaran itu ada rencana Mau direhab, kan udah lama banget Mas. Tempat saya aja udah kayak gini kok. itu dari sebelum Mangkunegaran ke-10 berarti Mangkunegaran ke-9. Rencananya dari dulu Mas, tapi baru kesampan kan mungkin yang di ACC baru yang ke-10. Udah dari dulu saya waktu baru datang ke sini udah dari dulu.
mau direhab kan belum kesampaian. Berarti bukan dari Pemkab Solo sendiri ya Bu? Dari Itu dari 10 aja sudah kemarin sudah di ACC banyak yang dipindah itu loh. Jadi kalau dalam lingkupnya itu lebih gimana ya, lebih enak di Mangkunegaran itu sendiri daripada di Mangkunegaran. Kalau saya pribadi mau begitu karena saya Meskipun nanti tua tuh ya ada aturan tapi nggak kayak gitu. Kalau sekarang ya Mas ya, kalau yang pernah merasakan benar-benar orang Jawa merasakan kesakarannya sekarang sudah ada. soalnya hanya orang-orang tertentu ya Bu ya. Ya, soalnya banyak juga yang bilang kesakaran sekarang 910 lebih sakar yang 9. Itu kayak biasanya sekarang sering diupload di sosmed gitu ya Bu ya. Jadi kayak Ini kan yang seperti Mas ya, yang tempat-tempat yang khusus nggak boleh diupload kan banyak yang diupload. Ya mungkin itu juga bisa. Terus kemarin yang kayak dulu kan kalau suruh orang udah yang jauh-jauh itu semedi boleh. Sekarang kan kalau nggak pakai tiket atau apa kan nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Sekarang kan ya banyak yang orang tua yang bikin kecewa kan gitu. Jadi saya sendiri juga merasakan cuma masuk aja sudah beda. Tapi kalau dari keluarga Mangkunegaran sendiri itu ada usulan tentang pengembangan ekonomi Gusti Sepuh tahun berapa? Jarang di sini, jarang di Kalau sebenarnya sudah nggak ada, sudah meninggal kan Gusti Sepuh, Gusti Paundra. Gusti Pondra. Ya. Nah kalau itu saya nggak pernah ketemu. Makanya kalau malah pihak dalam itu tanya suami aku yang tahu, yang sering ngobrol sama Gusti Pondra kan suamiku Mas. Oh. Sekarang Mas saya bener-bener nggak pernah masuk ke situ. Dulu Tapi waktu acara Suraja dulu saya masih ikut, sekarang kan nggak pernah. Mengakun busana adat Jawa itu. Adat Jawa, jadi kita harus pakai sanggul. Nah sekarang kan aturannya nggak beda, sanggul itu harus yang bagaimana, ini harus bagaimana. Jadi ribet lah. Kalau dulu kan kita pakai pakaian hitam, enggak, bajunya hitam, sini sepertinya nggak pakai kayak ini apa itu kan boleh kan. Terus sama parang nggak boleh, dan dulu mah parang nggak boleh. Tapi sekarang ya kemarin kan apa ya bisa pakai. Sekarang pakai bagian itu nggak boleh juga. Dulu yang penting kan maksudnya. Kalau tentang penyewaan gitu, itu tuh disediakan dari Mangkunegaran sendiri apa kita yang menyewa sendiri? Kita sendiri. Dari luar pun juga sendiri ya Bu? Sendiri. Jadi kita kalau ada acara apa itu kita sendiri ya Mas berusaha. Dari make up sampai apa kita sendiri. Baik Bu, terima kasih karena sudah Ngapunten bersedia. kalau enten rentar-rentarnya dalam pangapunten jelas. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai tentang Oke. Mangkunegaran. Kalau lebih intinya nanti itu ya nanti jambatan tanya suami saya yang dalamnya itu ada. Mungkin besok suaminya ke sini atau enggak ya Bu? Kalau besok itu ada apa? Jumat ya. Jumat. Itu jam 11:30 sudah di sini. Setengah 12 sampai tutup. Enggak, nanti kan jam 1 kembali lagi. Setiap makan siang. Kalau Sabtu itu setengah hari, bisa sampai sore. Oh Bu, tapi kerjanya di Mangkunegaran atau di tempat yang lain? Siapa sama saya? Iya. Di dalam Mangkunegaran. Oh, di dalam Mangkunegaran. Berarti sekarang di dalam Mangkunegaran. Iya. Oh, Di dalam Mangkunegaran. berarti kalau jadi di dalam itu harus 24 jam standby di sudah 24 Enggak Mas, jam. kalau Tapi jam kerjanya suami saya sekarang ya, sekarang itu dari jam 8 sampai jam 4. Kalau dulu waktu masih jaga pintu itu 24 jam. Nanti liburnya 2 hari. Sabtu Minggu. Enggak. Enggak. Setiap habis jaga pintu kan harus libur 2 hari. Kalau sekarang ya dari jam 8 sampai 4 liburnya setiap hari Senin. Jadi 1 minggu sekali. Selamat pagi Mbak. Sebelumnya perkenalkan saya Bagas Febrianita Nugroho, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret
dari Prodi Ilmu Tanah. Pada pagi hari ini saya ingin mewawancarai Mbak mengenai pembangunan ekonomi Mangkunegaran di era Mangkunegara 10. Sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Dengan saya Octavia Cantika. Di sini saya adalah tour guide di Puro Mangkunegaran selama kurang lebih 3 tahun. Oh ya, oke Mbak. Langsung mulai ke pertanyaan saya Mbak. Jadi menurut Mbak, bagaimana mengenai perkembangan Puro Mangkunegaran sejak dipimpin oleh Mangkunegara ke-10 Mbak? Oke. Kalau perkembangannya itu lebih signifikan ya. Sebetulnya Mangkunegaran itu sudah dibuka jauh sebelum Mangkunegara 10. Di era Mangkunegara 7 itu sudah dibuka, tapi memang berkembang pesatnya itu di era Mangkunegara yang ke-10 ini. Karena memang ini dikemas secara lebih kreatif ya. Jadi kalau mungkin kakaknya sering lihat di Mangkunegaran banyak event, konser terutama ya, itu karena memang strateginya dari Mangkunegara 10 ini untuk menggait anak-anak muda. Jadi tidak hanya para penggiat budaya yang notabene tuh orang-orang lama, orang-orang tua ibaratnya begitu ya, tapi beliau ini mengajak untuk generasi muda bisa melestarikan budaya gitu. Jadi lewat dari konser dan sebagainya itu merupakan salah satu strategi dari Mangkunegara 10 untuk bisa menyebarluaskan kebudayaan yang ada di Puro Mangkunegaran. Jadi lebih meningkat ya ibaratnya begitu. Oke. Jadi menurut Mbak itu program-program ekonomi yang dijalankan Mangkunegara 10 ini udah pada tahap yang berhasil atau bagaimana? Bisa dibilang berhasil. Dari awal era akhir Mangkunegara 9 itu bisa dibilang sudah berjaya ya, sudah berhasil. Terus diteruskan lagi di era Mangkunegara 10. Jadi bisa dibilang berhasil karena tingkat pengunjung yang datang itu per harinya itu semakin meningkat gitu. Dan secara signifikan ya itu ya. Jadi nggak hari ini meningkat terus besok menurun lagi, nggak kayak gitu, tapi memang naik terus. Oh, jadi naik secara signifikan terus ya Mbak. Lanjut untuk mengenai UMKM-nya nih Mbak. Nah, pada kepemimpinan Mangkunegara 10 ini apakah menurut Mbak adanya peluang baru muncul pada UMKM dan perekonomian di masyarakat sekitar Mangkunegaran? Oke. Dulu di era Mangkunegara 10 itu sempat ada UMKM yang boleh berdagang di area Pamedan itu di depan. Tapi memang sekarang memang sudah ibaratnya tidak boleh. Hanya di sana ada satu warung ya, itu punyanya Abdi Dalem juga sebetulnya. Dan ada satu warung jamu. Itu perputaran ekonomi ibaratnya internal aja gitu. Kalau di area Pamedan memang harus clear, tetapi untuk area depan-depan UMKM tetap masih bisa berjalan gitu. Kalau yang di dalam itu memang hanya internal, ibaratnya Abdi Dalem. Di situ ada yang jual makanan sama jamu juga kan. Di situ di ujung itu kalau masih pernah ke sana ya. Nah, itu adalah dari Abdi Dalem. Terus ada yang jual jamu juga, itu juga dari internal. Jadi untuk UMKM tetap masih bisa berjalan meskipun di area Pamedan sekarang clear, tidak boleh ada yang berjualan lagi. Tetap masih bisa berjalan, apalagi kalau ada event kan kita juga nggaknya UMKM kan, jadi itu tetap masih bisa berjalan. Ya, kayak Mangkunegaran Run itu. Nah itu Mangkunegaran Run, terus ada konser-konser itu kan juga ada UMKM-nya juga kan. Oh iya nih Mbak, kan di Mangkunegaran itu ada namanya Pracima Twin. Nah itu apa sih Mbak Pracima Twin itu? Pracima Twin itu dulunya adalah lapangan tenis di eranya Mangkunegara 7. Setelah itu di era Mangkunegara 10 itu dirubah menjadi bangunan yang sekarang. Nah, bangunan utama itu adalah restoran. Nah, secara keseluruhan itu adalah area taman sebetulnya. Nah, itu merupakan kerjasama sama Pak Erick Thohir yang saat itu menjabat sebagai Menteri BUMN. Nah, itu Pracima Twin itu sekarang juga jadi daya tariknya Mangkunegaran karena memang banyak yang ke situ. Kadang tidak nggak ke museumnya, tapi justru orang-orang datang ke situ. Dan fun fact-nya Pracima Twin itu yang datang itu malah dari luar kota semua. Seringnya begitu. Jadi yang dari dalam Solo jarang. Malah jarang. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Mbak, untuk harapan Mbak Octavia untuk perkembangan ekonomi wilayah Mangkunegaran ke depannya itu bagaimana ya Mbak? Oke. Karena sudah berkembang ya ini ya. Jadi harapannya semoga Mangkunegaran bisa terus menjaga flow-nya. Jadi kalau bisa semakin ditingkatkan lagi karena memang sebetulnya ini sudah, kalau kita bilang ini sudah di atas ya, jadi maju. Iya, jadi lebih susah menjaga flow itu tetap seimbang dan tetap di atas daripada baru mau merintis gitu. Jadi harapannya ya semoga Mangkunegaran bisa tetap menjaga flow-nya dan sesuai slogannya yaitu Culture Future. Jadi harapannya agar dia bisa membawa budaya untuk masa depan, ibaratnya tidak hanya penggiat budaya dan orang-orang lama saja yang
suka dan gemar akan budaya itu, tapi bisa dari anak-anak muda gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk wawancara terkait Pura Mangkunegaran, terlebih Mangkunegara ke-10. Terima kasih kepada Mbak Octavia atas waktu dan kesempatannya. Sekian video dari kami. Dadah.